Hadirin jemaah salat Jumat yang berbahagia, 1441 Hijriah telah meninggalkan kita. Hari ini kita telah berada di hari kedua bulan Muharram 1442 Hijriah. Artinya hadirin yang berbahagia, secara hitungan Allah, umur kita, jatah kita di dunia ini telah berkurang. Menurut hitungan kita, hitungan manusia, usia kita bertambah. Hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala, dengan berkurangnya jatah hidup kita di dunia ini sebenarnya adalah merupakan evaluasi dan renungan bagi kita. Usia yang selama ini diberikan oleh Allah, kita gunakan untuk apa? Masa muda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan untuk apa? Harta yang kita miliki, kita habiskan untuk apa? Ilmu yang kita miliki, kita pergunakan untuk apa? Hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta tus'al an arba'. Tidaklah kaki seorang hamba melangkah kelak di akhirat, ima menuju surga atau menuju neraka, dia harus ditanya dan melewati dulu 4 pertanyaan yang dilontarkan. Yang pertama adalah an syababihi fima abla, tentang masa mudanya ia gunakan untuk apa, ia habiskan untuk apa masa mudanya. Ada orang bilang, selagi masa muda mari kita habiskan untuk berpoya-poya, berhura-hura, berpesta. Nanti di usia tua baru kita gunakan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini adalah merupakan suatu hal yang sangat salah, suatu anggapan paradigma yang sangat salah dalam kehidupan beragama. Karena usia bukan urusan kita, usia kita adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Manusia tak tahu apa yang kelak esok ia lakukan, dan manusia pun tak tahu di mana dan kapan dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an ilmihi fima afna, tentang ilmunya ia gunakan untuk apa? Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan ilmu pengetahuan. Apakah dengan ilmu pengetahuan itu untuk mengajari manusia, mencerdaskan orang lain? Apakah dengan ilmu itu menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Atau malah dengan ilmu itu menjadikan kita orang yang sering mempermainkan orang lain, memperbudak orang lain, memperhamba orang lain, mengerjai orang lain? Sedangkan dengan bertambahnya ilmu itulah akan menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang pandai, orang yang cerdas, orang yang paling tahu, para ulama adalah orang-orang yang takut pada Allah Subhanahu wa taala. Wa an umrihi, tentang umurnya, fima abla, dia habiskan untuk apa? Hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala, berapa usia kita saat ini? Macam-macam ada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sampai hari ini usianya 80 tahun. Manusia yang umurnya 80 tahun kau habiskan untuk apa usiamu yang panjang itu? Apakah engkau habiskan hanya untuk bersenang-senang saja, atau engkau gunakan usiamu yang panjang itu untuk lebih dekat dan mengabdikan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala? Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang usianya dan baik pula amal ibadahnya. Wa syarrun nas
seburuk-buruk manusia adalah orang yang panjang umurnya, tala umruhu, panjang umurnya tapi rusak pula amal ibadahnya. Maka hadirin akan Allah Subhanahu wa taala, usia yang panjang ini adalah merupakan kesempatan bagi kita sebenarnya untuk memperbaiki diri kita. Banyak tanda Allah sudah memberi peringatan kepada kita, hadirin yang berbahagia. Dulu rambut kita hitam, merupakan kebanggaan dan mahkota setiap orang. Tapi sekarang rambut kita mulai memutih. Itu tandanya kalau Allah Subhanahu wa taala telah memberi peringatan kepada kita, wahai manusia, rambutmu sudah beruban, segeralah engkau mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu tulang kita sangat kuat, badan kita sangat gagah perkasa, mengangkat ratusan kilo mungkin kita mampu mengangkatnya sendirian. Tapi hari ini baru kita mengangkat 5 kilo, 10 kilo, kita sudah tidak mampu. Bahkan terasa di pinggang kita sudah sangat sakit, hadirin melakukan Allah. Mungkin setiap malam kita minta diservis, paling tidak setiap minggu kita minta diurut dan lain sebagainya. Itu menandakan kalau peringatan Allah telah sampai kepada kita. Manusia, kembalilah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu gigi kita kuat, makan apa saja, mengunyah apa saja bisa kita lahap dengan nikmatnya. Tapi hari ini gigi kita terasa ngilu ketika makan atau minum yang dingin-dingin. Sudah tidak mampu lagi makan yang keras-keras. Allah beri sinyal kepada kita manusia, ingatlah masa dulu dan sekarang ini adalah evaluasi. Berarti sebentar lagi engkau akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata kita mulai rabun. Bahkan mungkin kita sudah tidak jelas lagi untuk melakukan ini dan itu. Ketahuilah kalau Allah Subhanahu wa taala telah memberi peringatan kepada kita. Bicara kita sudah tidak jelas. Padahal dulu bicara kita sangat lantang. Semua orang ketika kita berbicara takut akan apa yang akan kita sampaikan. Tapi hari ini hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala, jangankan berbicara lantang seperti dahulu, mau buka mulut saja kita sudah tidak mampu, apalagi berkata untuk menghardik orang lain. Itu adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala, kalau dulu berbagai macam jenis makanan bisa kita nikmati, tapi hari ini makanan yang akan kita makan kita lihat dulu, kita cermati dulu, ini mengandung kolesterol, asam urat, bahaya tidak, berbahaya tidak dengan kesehatan jantung saya, ini kira-kira berpengaruh tidak dengan rematik saya. Semuanya menjadi bahan pikiran kita. Berarti kenikmatan demi kenikmatan telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih Anda mau sombong kepada Allah, tidak mau bertobat kepada Allah, padahal peringatan itu telah nyata bagi kita. Dulu kita berjalan sangat gagahnya, berkilo-kilo kita mampu melangkahkan kaki kita. Tapi hari ini baru berapa meter kita berjalan, kita sudah tidak mampu lagi untuk melangkahkan kaki kita, terasa berat badan kita ini. Manusia, berarti nikmat itu telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sebenarnya peringatan demi peringatan telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia, sadarlah engkau, telah banyak Allah berikan peringatan, tapi kenapa kita tidak juga mengambil dari peringatan itu? Hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala. Banyak kawan sahabat sejawat kita yang dulu kita main bersama, bersedah gurau bersama, ternyata mungkin kemarin kita mendengar si fulan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Terasa sedih oleh kita. Hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala. Maka berusahalah ketika kita hadir di dunia ini, kita dalam keadaan menangis, orang semua tertawa.
Jadikanlah kepergian kita orang menangis, tapi kita tersenyum dengan kepergian kita. Hadirin akan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang sedih ketika kita pergi dari dunia ini, tapi kita merintih, tidak sanggup akan menghadapi apa yang namanya kematian. Berusahalah hadirin akan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita hadir, kita menangis, orang tersenyum. Ketika kita pergi, orang menangis, kita tersenyum. Mudah-mudahan kita diterima semua amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin belakang Allah Subhanahu wa taala, umur kita sangat panjang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Periksalah apa yang nanti engkau akan lakukan esok hari. Tapi ketahuilah oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah peringatan bagi engkau untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin akan Allah, yang namanya ajal, ia tidak akan kenal usia. Kalau kemarin sahabat kita, saudara kita, kakek kita, buyut kita, nenek kita, anak kita, paman kita, saudara kita telah dipanggil oleh Allah, mungkin esok atau detik ini kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia, kira-kira engkau siap tidak menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala? Melangkah di 1442 Hijriah, kita dengan sangat pede dan penuh keyakinan, Allah, aku berjanji di hadapan engkau wahai Allah, hari ini akan lebih baik, esok akan lebih baik, dan esok akan lebih baik lagi wahai Allah. Aku berjalan sesuai dengan perintah dan titah-Mu wahai Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Yang keempat, nantinya akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hartamu. Kalau 3 perkara tadi di depan ditanyakan, engkau habiskan untuk apa umurmu, masa mudamu engkau habiskan untuk apa, ilmumu kau gunakan untuk apa. Tapi harta 2 ditanya. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Hartamu manusia engkau dapatkan dari mana? Bagaimana caranya engkau mendapatkannya? Engkau dapatkan dengan hal yang haram atau halal? Cara yang halal atau baik atau cara yang haram? Akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa fima anfaqtahu, dan kau infakkan kemana hartamu? Hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala, apa yang nanti kita pakai, apa yang nanti kita tempati, yang sekarang kita nikmati, yang kita naiki, yang kita lihat, yang kita gunakan, yang kita makan, semuanya akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, jangankan itu semua, sampai yang kita like, yang kita sukai dari konten-konten yang ada, yang kita subscribe dari konten-konten yang ada, yang kita jempoli dari apa yang ada dari konten tersebut, itu pun nanti akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah, kenapa pulsamu engkau gunakan untuk menonton ini? Hamba Allah, kenapa tunjukmu engkau gunakan untuk melike ini? Hamba Allah, kenapa datamu engkau habiskan untuk ini? Semuanya akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun nantinya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah, sebelum kesempatan itu hilang dari kita, mari kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersegera untuk menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala.
Tidak ada gunanya harta yang kita banggakan. Tidak ada gunanya pangkat yang kita banggakan. Tidak ada gunanya anak yang kita banggakan, yang kita pamerkan. Tidak ada gunanya semua yang kita miliki. Bahkan mungkin gelar kita, jabatan kita yang kita banggakan di hadapan manusia. Manusia, engkau akan cepat dilupakan ketika engkau sudah bernama yang namanya mayyit. Tidak ada lagi mengingat Anda. Mudah-mudahan renungan dan evaluasi di Jumat pertama 1442 Hijriah ini bisa menyadarkan kita, terkhusus kepada khatib, agar kedepannya kita lebih baik dan menjadi hamba Allah yang terbaik menurut Allah, bukan menurut manusia. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.